Halo, kali ini kita bakal coba perbaiki lubang baut. Ini udah pecah ya. Nah, kebetulan yang depannya juga kita udah perbaiki. Ini VW Pit Impulse ya. Nah, langkah pertama itu kita rapihin dulu buat dudukan lubang baut yang baru. Enggak usah sampai datar banget, kita sisain aja berapa mili. Nanti ini buat dudukan lubang baut yang barunya. Yang penting ini hasilnya rata ya, pastikan serata mungkin. Sekarang kita bor pakai bor ukuran 3 mili. Kita bakal perlebar lubangnya. Nah, ini udah siap. Ini jangan terlalu dalam ya, takutnya nanti dia malah tembus ke sini. Jadi cukup sekitar berapa mili ya, kalian kira-kira aja, jangan sampai dia tembus. Nah, sekarang kita buat dudukan bautnya. Saya pakai bahan ini namanya platu atau plastik beams atau plaround. Ini diameternya kita pakai yang ukuran 5 mili. Ini kebetulan saya pakai yang generik ya, tapi kalau kalian mau pakai yang merek Tamiya juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita buat si plaron ini masuk ke dalam lubang yang kecil ini. Jadi konsepnya nanti sama kayak Lego. Oke. Kalau udah miring kayak gini, nah kita pakai kikir buat ngebentuk tonjolannya biar kayak Lego. Tapi pakai kikir lama. Saya pakai ini. Oke, ini hasilnya. Nah, ini atasnya kita akan bikin agak kuncup ya, di trim biar nggak terlalu lancip. Soalnya ini bagian ujung bornya juga nggak lurus. Maaf. Nah, oke. Kira-kira udah cukup, kita tes. Oke, masuk. Ini kalau nggak salah lurus. Oke, ini kelihatan ya. Nah, buat motongnya kalian nggak boleh pakai cutter. Contohnya nih, yang jadi ini pakai cutter, potong mungkin kedalaman sekitar 1 mili atau 2 mili, kalian patahin. Nah, itu jangan, soalnya plastik ini agak sensitif ya. Jadi ketika dia ada stres di awal ini, saya bilang stresnya karena emang tekanannya, karena emang nggak sampai potong, itu dipatahin. Itu nanti pas ketika pembuatan lubang bautnya, kita bikin dratnya nanti, itu nanti dia pecah belah gitu. Jadi usahakan pas pemotongan ini kalian bener-bener motong, bisa pakai gergaji besi atau mungkin bor atau alat potong lainnya yang kalian punya. Pokoknya harus bener-bener kepotong, nggak boleh ada stres di sini. Nah, saya pakai gerinda tangan yang tadi.
Oke, ini hasilnya. Ini cuman selisih sedikit. Nah, ini selisihnya buat kita rapihin. Takutnya pas kita motong tadi terlalu pendek, buat nambah lagi susah. Jadi lebih baik kita bikin spare dikit biar ngepasinnya enak. Tinggal kita trim dikit-dikit. Oke, nah di sini karena emang masih ada gap yang nggak ngerata sempurna, jadi pas ngelem ini kita pakai kapas dikit ya, nggak usah banyak, kita kelilingin di bagian sini. Nah, kapas ini fungsinya nanti ngisi gap yang tadi yang kecil. Oke, kita taruh dulu. Kita pakai lemnya biasa Dexton. Sekarang sekelilingnya kita kasih lem, jangan terlalu banyak. Oke, ini kita tunggu kering. Oke, sekiranya udah kering, ini masih terlalu tinggi ya, kita ratain lagi. Ini ratainnya kita hati-hati, jangan terlalu kenceng, jadi tipis-tipis aja kayak gini. Tipis-tipis. Oke, setelah fitting ini udah ya, tinggiannya pas. Nah, sekarang kita buat lubangnya. Ini mata berukuran 1 mili ya. Sekarang pakai yang 2 mili karena ini buat baut Giada, dia bentuknya lancip gini ya, nggak rata. Nah, ini baut yang Bandai skrupnya. Ini juga buat yang ini Giada ya, dia agak lancip dan lebih kecil. Ini buat Giada, jadi kita ini nggak perlu terlalu dalam, soalnya dia diameternya juga nggak sampai 2 mili. Oke, 2 mili yang paling atas, 2 mili kurang. Jadi kalau misalnya kita pakai bor yang 2 mili ukurannya, jadi lubang ini lebih gede, jadi 2 mili, jadi nggak ada cukup apa namanya ya, cukup space buat dagingnya gitu, bisa dibilang gitu deh. Buat bikin dratnya itu nggak ada, jadi kita gedein dikit aja, nggak usah terlalu dalam. Nah, ini yang bagian pentingnya ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin baut buat Bandai, ketika kalian masukin, ini kan pakai yang 2 mili nih, soalnya emang diameternya 2 mili lebih, jadi masih cukup buat bikin drat. Nah, ketika kalian masukin kayak gini, kalian nggak boleh langsung puter full, maksudnya puter full tuh muter terus sampai mentok dalam. Nah, itu nanti bakalan pecah dia. Kalian kayak paksa keras gitu kan, terus muter-puter, bakalan pecah. Jadi kalian masukin bautnya gini, ketika udah masuk agak keras gitu kan, kira-kira udah mentok nih, jangan dipaksain, mundur lagi gitu kan, puter lagi, habis itu maju lagi.
sampai kira-kira udah agak apa ya namanya, pakai feeling, jadi nggak terlalu kenceng banget gitu. Kendorin lagi, jadi pelan-pelan, jadi masukinnya perlahan-lahan. Jadi kayak yang dia bikin drat, ini kan neken plastik tuh, jadi ada stres kira-kira wah ini bentar lagi mau pecah nih, kendorin gitu kan. Habis itu puter maju lagi, terus gitu aja. Jadi pelan-pelan masukinnya, pelan-pelan, udah agak oh ini udah mentok, kendorin lagi, habis itu maju lagi sampai, jadi jangan dipaksa, jadi kencengin agak kenceng, kendorin, kencengin lagi agak kenceng lagi, kendorin, jadi kayak gitu loh. Kalau jada sama, ini juga kenceng, kendorin lagi, kencengin lagi, kendorin lagi. Ini udah jadi ya. Tinggal rapiin bagian bekas kapasnya tadi, sisa-sisanya. Oh ya, kalau kalian masih nggak yakin, takutnya nanti pas ketika dipasang tiba-tiba pecah, kalian bisa ubah metodenya. Jadi kalian di sini di pelatup ini kalian buat lubang dulu, jadi bikin lubang. Kalian bisa ibarat kata apa ya, terakhirnya di sini. Takutnya kalau ketika kalian udah pasang ke sini dan pecah, itu agak repot buat bongkar lagi si ininya nih. Ini patah nggak masalah, takutnya yang dudukan VW nya ini yang patah, bagian dagingnya ke bawah gitu kan, itu lumayan agak repot sih. Jadi kalian kalau biar aman, bikin dari sini dulu. Nah ini bagian pinggir-pinggirnya juga udah rapihin. Kita coba pasang. Normal ya. Oke, normal. Oke, udah segitu aja cara bikin lubang VW, lubang baut ya. Ini bisa buat di cover, buat di VW, atau buat di mana aja yang kalian butuhin. Kebetulan diameternya sama-sama 5 mili. Oke, segitu aja, terima kasih.